Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau berbagi salah satu resep jualan aku yang paling laris, yaitu nastar. Nah, jadi aku mau share satu resep yang dapat menghasilkan nastar gulung, nastar klasik, dan juga nastar keju. Resep ini sangatlah ekonomis, makanya untuk per toples ukuran 400 ml ini aku jual Rp30.000. Sekaligus aku mau share gimana caranya supaya nastarnya itu nggak retak-retak, lumer di mulut, dan tentunya tahan berbulan-bulan. Yuk ikuti videonya sampai selesai. Nah, jadi di sini aku mau berbagi yang resep 1 kilo aja. Nah, kalau teman-teman mau bikin setengah resep tinggal dibagi aja, atau kalau mau lebih bisa dikalikan aja. Nah, jadi di sini udah aku siapkan 740 gram margarin mix room butter, kemudian ada 4 kuning telur, ada 150 gram gula halus, 20 gram susu bubuk, dan juga 60 gram maizena. Dan ini aku pakai 1 kg terigu pro rendah merah kunci biru. Nah, sekarang kita campur margarin, kuning telur, dan juga gula halus. Ini mau aku mixer selama kurang lebih 1 menit. Jangan sampai ngembang, cukup sampai dia lembut aja. Kalau ngembang nanti nastarnya itu bakalan melebar. Nah, kalau udah lembut seperti ini, sekarang kita masukkan susu bubuknya, campur rata kembali. Masukkan maizena, campur rata kembali, dan terakhir 1 kg tepung terigu. Ini dimasukkan secara bertahap, kemudian diaduk rata. Nah, kalau susah, ini aku aduk rata menggunakan tangan aja, dibalut dengan sarung tangan plastik. Nah, ini diaduk-aduk sampai menggumpal. Nah, kalau udah menggumpal seperti ini, adonannya ini siap kita cetak. Dan di sini udah aku siapkan selainya, udah aku cetak juga seberat 3 gram. Jadi untuk isiannya aku pakai 3 gram dan untuk kulitnya aku pakai 6 gram. Nah, biasanya aku cetak menggunakan sendok takar seperti ini, yang biru untuk yang isian dan yang orange untuk yang kulitnya. Nah, langsung aja di sini aku mau cetak kulitnya. Jadi sebelumnya harus ditutup dulu menggunakan plastik wrap setengahnya seperti ini. Karena aku kan bikinnya 1 kilo, jadi dapat dipastikan pasti lama banget dan nanti takut adonannya itu kering. Nah, siapkan juga loyang untuk wadahnya. Jadi di sini mau aku cetak-cetak dulu seperti ini. Nah, karena resep satu ini mau aku bagi nastar klasik dan juga nastar gulung. Jadi ini enggak semua aku bulet-buletin buat nastar klasik, tapi nanti aku sisain untuk nastar gulung juga. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, kalau udah semuanya selesai, ini yang buat nastar klasik jangan lupa ditutup dengan kain serbet. Dan untuk nastar gulungnya ini aku tutup menggunakan plastik wrap, kemudian aku masukkan dulu ke kulkas. Cukup simpan di chiller aja. Nah, ini langsung mau aku cetak dulu yang nastar klasik. Ini untuk loyangnya gak perlu dioles dengan margarin sama sekali, biar nanti saat dioles kuning telur gak lari-lari ya. Nah, fungsinya ditutup dengan kain serbet itu supaya pada saat kita bentuk itu kulitnya gak kering. Nah, untuk cara mencetaknya seperti biasa aja, cukup tinggal diambil aja kulitnya, kemudian ditekan-tekan seperti ini. Untuk bagian tengahnya usahakan jangan terlalu tipis supaya nanti selainya itu nggak keluar. Nah, setelah selainya dimasukkan, dicubit-cubit seperti ini, kemudian di roll di tangan. Nah, hasilnya tuh kayak gini teman-teman, harus bulat sempurna seperti ini. Nah, sekarang kita tata di loyang, kita lanjutkan sampai semua adonannya selesai. Nah, kalau udah dapat satu loyang penuh seperti ini, jangan dulu diantri buat yang lain, tapi ini kita masukkan ke ovennya. Di sini ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit. Nah, untuk memanggang nastar itu di suhu 120 sampai 130 derajat, jangan terlalu panas supaya nanti hasil nastarnya itu tidak retak-retak. Nah, ini dipanggang sampai matang menggunakan api kecil seperti ini. Gak apa-apa lama, yang penting hasilnya itu bagus mulus. Nah, sekarang kita lanjut cetak lagi sampai adonannya selesai. Nah, untuk cara mencetak yang nastar gulung, ini aku siapkan plastik seperti ini. Kemudian kita taruh adonannya di tengah-tengah. Nah, kemudian ini mau aku roll. Rollnya itu jangan sampai terlalu tipis. Untuk ketebalannya sekitar 1 mili aja. Nah, seperti ini.
Nah, kalau udah, untuk variasinya di sini aku menggunakan rolling pin yang kayak gini. Ini cukup kita roll aja sambil ditekan perlahan. Nah, hasilnya bakalan bergaris-garis seperti ini. Kemudian ini kita akan balik. Ini dibalik ke bawah seperti ini. Nah, kemudian untuk cara cetaknya cukup dipotong-potong aja menggunakan pisau, disesuaikan dengan panjang selainya. Untuk isian selainya sama aja 3 gram, cuman aku pilih seperti ini. Nah, ini aku potong-potong dulu. Setelah dipotong-potong, kemudian ini tinggal kita roll aja seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Kita tata di loyang seperti tadi. Kita bentuk semuanya sampai selesai. Nah, setelah selesai digulung, ini langsung kita akan oles. Bedanya nastar gulung itu langsung dioles aja seperti kastengel. Untuk olesannya di sini udah aku siapkan 2 kuning telur pewarna kuning tua, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu kental manis. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini. Nah, jadi langsung aja ini mau aku oles. Jadi untuk olesannya nanti 2 kali, dioles dulu sekali semuanya, kemudian didiemin 1 menit, lalu dioles lagi. Nah, setelah selesai dioles, kemudian ini lanjut mau aku oven selama kurang lebih 1 jam. Gunakan juga api kecil supaya nanti tidak retak-retak. Kemudian lanjut, ini yang nastar klasik tadi, ini udah matang, kemudian dikeluarkan dari oven. Kita dinginkan terlebih dahulu baru dioles. Nah, olesannya masih sama aja yang tadi nastar gulung. Nah, setelah dingin baru kita oles seperti ini. Olesannya sama 2 kali. Untuk penggunaan kuas di sini aku menggunakan kuas silikon seperti ini. Bebas aja menurut aku untuk kuas, tapi memang lebih enak yang kuas kecil. Nah, karena aku nggak sempat beli, jadi aku pakai yang seadanya aja, tapi hasilnya tetap sama, tetap glowing kayak gini. Nah, ini aku oles dulu sampai selesai. Nah, setelah selesai ini kita oven kembali selama kurang lebih 15 menit atau sampai olesannya itu matang merata, dan begitu seterusnya sampai adonannya selesai. Nah, setelah selesai nastar klasik dan juga nastar gulung, kemudian lanjut aku ngadonin yang keju. Nah, untuk yang nastar keju itu bedanya cuman penggunaan kejunya aja. Jadi adonannya itu ditambahkan keju sebanyak 50 gram dan takaran gulanya itu dikurangi 20 gram. Nah, biasanya di sini olesannya aku bedakan, jadi aku menggunakan pewarna oranye sedikit, dan tentunya taburan keju di atasnya itu yang membedakan nastar keju dan nastar klasik. Nah, jadi satu hari ini aku mengerjakan sekitar 2 kg tepung, dimulai dari jam 5 subuh selesai jam 6 maghrib. Makanya nastar itu harga jualnya dibedakan karena pengerjaannya itu lama banget. Selain itu harus ditimbang satu persatu biar nanti saat kita susun di toples itu hasilnya sama rata. Dan ini hasil nastar keju yang udah aku panggang. Nah, sekarang mau lanjut aku susun di toples semuanya. Dan ini dia teman-teman hasil nastar kita hari ini. Nastar gulung, nastar klasik, dan nastar keju. Nah, jika dibelah seperti ini penampakannya, selainya dan juga kulitnya. Karena tadi kan kita pakainya 6 gram dan 3 gram. Walaupun menggunakan bahan ekonomis, ini masih tetap lumer di mulut. Tuh buktinya tuh kayak gini remahannya. Untuk adonan 2 kilo ini aku menghasilkan sekitar 19 toples, tapi ini yang satu toples udah diambil sama customer aku. Nah, jadi biasanya 1 kilogram itu menghasilkan 8 toples ya teman-teman. Dan dalam 1 kilo itu menghabiskan 500 gram selai nanas. Nah, seperti ini bentukannya. Untuk nastar keju dan juga nastar klasik ini bisa dibedakan, dan untuk olesannya ini super duper glowing menurut aku. Tapi untuk jualan di kampung aku nggak terlalu pengen glowing banget, cukup ada olesannya aja gitu, karena kalau di kampung itu yang penting enak aja gitu. Nah, untuk harga jualnya sudah pernah aku share cara menghitungnya. Di kampung seperti aku, ukuran toples 400 ml ini aku jual 30.000 untuk nastar klasik dan nastar gulung. Untuk nastar keju aku jual 35.000. Ini sampai penuh gini, makanya agak pecah-pecah gitu. Nah, segitu aja video dari aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memberikan resep-resep lainnya untuk teman-teman yang bermanfaat tentunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.